ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Sesungguhnya dunia ini hanya bagi 4 orang. Pertama, hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu. Kemudian ia menggunakan untuk bertakwa kepada Rabbnya. Ilmunya diajarkan, kemudian juga dia amalkan, serta hartanya juga dibagikan. Dan dia juga gunakan untuk kebutuhannya. Menghubungkan tali kekeluargaan dan mengetahui hak Allah di dalamnya. Ada zakat, ada sedekah. Maka inilah kedudukan yang paling utama. Kedua, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu, namun tidak punya rezeki berupa harta. Cuma pintar saja tapi nggak ada hartanya, miskin. Lalu dia mempunyai niat yang benar dengan berkata, kalaulah aku memiliki harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan. Ditunjuklah orang tadi yang punya harta dan ilmu. Kata Nabi SAW, maka orang itu sesuai dengan niatnya. Antara dia sama Allah, dia harus jujur, maka pahala keduanya adalah sama. Misal antum lihat ada orang kaya, sibuk bangun masjid sana sini. Bangun masjid, rumah anak yatim, hajikan orang, segala macam lah dibiayai sama dia. Kita mungkin nggak punya kemampuan sama dia. Saya tahu ada beberapa orang, Masya Allah di Jakarta luar biasa. Di Indonesia maksudnya bersedekah luar biasa. Mungkin kita nggak bakal bisa menjangkau mungkin dengan keadaan kita sekarang untuk bersedekah seperti mereka. Setiap hari keluarin ratusan juta, ada yang keluarin miliaran rupiah, sedekah bantu sana, bantu sini. Kita mungkin nggak bisa sampai ke situ. Tapi bisa kita jangkau pahala yang sama dengan niatnya. Asal kita yakin, betul-betul kalau Allah kasih, kita akan lakukan hal yang sama, maka Nabi SAW mengatakan keduanya ini sama pahalanya. Kejar itu, nggak ada sulitnya itu. Nggak ada modalnya kecuali niat. Gitu kan. Yang ketiga, hamba yang Allah beri rezeki berupa harta, namun tidak diberi rezeki berupa ilmu. Jadi dia bodoh dalam agama. Maka lalu dia sia-siakan hartanya tersebut tanpa ilmu. Tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak digunakan untuk silaturahim dan tidak mengetahui hak Allah dalam hartanya. Maka hamba seperti ini berada dalam kedudukan paling jelek. Ya. Dia kaya raya tapi tidak tahu harus kemanakan uangnya. Sumbernya halalkah, dikeluarkan ke tempat halalkah atau tidak, bagi dia tidak penting. Maka ada orang keempat yang lebih buruk lagi adalah hamba yang diberi rezeki oleh Allah, baik tidak diberi rezeki oleh Allah, baik harta ataupun ilmu. Jadi dia sudah miskin, bodoh lagi. Ya. Ada orang seperti itu, naudzubillah. Lalu ia berkata, kalau aku diberi harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan. Dia tunjuk orang yang kaya tadi tapi tidak punya ilmu. Mau bangun diskotik, mau bangun karaoke, mau buat maksiat. Maka kata Nabi SAW, orang itu yang tadi yang keempat ini sesuai dengan niatnya, maka sama dosanya dengan orang yang sebelumnya. Begitu juga dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Tentu kita berusaha teman-teman, jadikan, saya sudah bilang, jadikan dalam doa kita, Allah marzuqni ilman wa mala waj'alni mimman yuhliku ma'al halakati fil haqq. Kurang lebih terjemahnya begini, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan jadikan aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena ini disebutkan dalam hadis tadi, golongan terbaik. Udah kaya, pintar agama. Maka dia sibuk mengajarkan ilmunya, dia sibuk juga menginfakkan hartanya. Ini golongan terbaik. Kita selalu minta itu. Gitu kan. Kemudian juga orang yang tadi sudah niat mau mengerjakan amal soleh tapi belum sempat mengerjakannya. Hadis Abu Darda meributkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma fayusalliya minal lail fagalabathu ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana naumu sadaqatan alaihi min rabbih. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, tidur malam hari, lalu dia niat akan bangun untuk sholat malam. Betul dia niat mau bangun sholat malam. Lalu ia terlelap tidur sampai pagi. Tapi kebablasan, bangunnya subuh. Maka dituliskan baginya pahala karena niat itu. Sholat malamnya lengkap. Sedangkan tidurnya itu adalah sedekah robnya kepadanya. Ya, sedekah robnya kepadanya. Jadi dia artinya dapat pahala sedekah di sini. Ya, atau Allah SWT bersedekah kepadanya. Seperti mirip dengan orang puasa, dia makan tapi dia lupa. Maka makanan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lanjutkan puasanya asal benar-benar lupa. Bukan pura-pura lupa. Kemudian luasnya rahmat Allah dalam berbuat kebaikan bagi orang yang sudah menikah tentunya. Sekali lagi yang bujang miskin, tidak tahu apa-apa, tidak bisa dapat pahala ini, ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik.
Sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu memberi nafkah yang dengannya kamu mengharapkan wajah Allah. Semua yang kita keluarkan sedekah, berharap pahala dari Allah, maka pasti kamu akan diberi ganjaran. Sampai sesuatu yang kau letakkan di mulut istrimu. Sepotong roti kah, kacang kah sebutir, gula pasir yang dipakai atau apa saja. Semuanya sudah cukup menjadi ajang pahala yang luar biasa. Gitu. Jadi luar biasa beban Bapak, kesempatan-kesempatan beramal soleh ini sangat besar di dalam agama kita. Ya. Diberikan kesempatan-kesempatan untuk melakukan amal soleh. Dalam beramal soleh, agar kita bisa mendapatkan pahala, tadi semua apa yang kita sebutkan dan peluang-peluangnya, butuh dua hal agar amal kita diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah.